Nah, kalau misalkan teman-teman yang reguler, nanti akan ada tertera teman-teman dapat golongan berapa. Salut, sahabat. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Wah, udah lama nih kita nggak bertegur sapa lagi ya. Aku udah lama juga nggak buat konten-konten mengenai seputar kampus lagi ataupun mengenai beasiswa KIP kuliah lagi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di thumbnail dan juga judulnya, di konten kali ini kita akan membahas lagi mengenai seputar kampus, yaitu pendaftaran ulang calon mahasiswa baru pada jalur SNBT UTBK SNBT ya teman-teman. Nah, ini aku nanti akan liatin bagaimana cara mengisi detailnya, karena seperti konten-konten aku yang tahun-tahun lalu aku udah bahas nih, karena pengisian data pokok ini nantinya akan berpengaruh terhadap besaran UKT bagi teman-teman calon mahasiswa baru jalur reguler maksud saya, dan juga ini akan berpengaruh kepada teman-teman yang calon mahasiswa baru sebagai pendaftar KIP kuliah. Nanti akan berpengaruh nih teman-teman bagi kedua calon mahasiswa baru ini, baik itu yang reguler dan juga yang pendaftar KIP kuliah. Jadi pantengin terus konten ini supaya teman-teman tahu gimana trik dan tipsnya supaya teman-teman gak salah ketika mengisi data pokok ini. So, keep on watching. Jadi, teman-teman, seperti yang udah diinfokan dari UNES, nah teman-teman juga yang lain, misalkan ini ada teman-teman camaba atau calon mahasiswa baru dari kampus lain dan belum ada informasi mengenai pendaftaran ulangnya. Nah, teman-teman juga boleh nih dijadikan sebagai contoh konten ini, karena nggak akan beda jauh nanti ketika saat pendaftaran ulangnya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini seperti di laman registrasi UNES ya, di admisi UNES, di sini tertera bahwa pengisian data pokok ini nantinya teman-teman akan mengirimkan data pokok ini, isian data pokok ini yaitu berupa dokumen borang A1. Nah, nanti dikirimkan ke UNES-nya. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, calon mahasiswa wajib mengisi borang isian data, yaitu data pokok yang tadi sudah dijelaskan, serta mengunggah atau upload dokumen yang dipersyaratkan sebagai dasar penetapan besar. Nah, ini tuh maksudnya ya, poin ini tuh nantinya teman-teman akan mengunggah beberapa scan dokumen, seperti dokumen foto rumah dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, ini untuk penetapan besaran UKT dan juga seleksi KIP kuliahnya bagi teman-teman pendaftar KIP kuliah. Nah, teman-teman, dimulainya itu kapan? Dimulainya itu dari hari ini, tanggal 21 sampai tanggal 26. Ya, seperti itu. Ini, dan nanti teman-teman harus mengirimkan borang A1 ini, yaitu dari data pokok ini kalau udah finalisasi nanti jadi borang A1, nanti dikirimkan ke UNES-nya ya. Nah, paling lambat tanggal 27. Jadi maksudnya ini tanggal 27 teman-teman masih bisa mengirimkan, dan terakhirnya itu tanggal 27, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman udah beresnya itu baru beres banget ngisinya itu tanggal 27. Nah, langsung aja kirimkan hari itu juga gak apa-apa, seperti itu. Dan ini calon mahasiswa teman-teman baca sendiri ya, ini pengumumannya itu pada tanggal 3 Juli ya. Untuk pengumuman penerima KIP kuliahnya dan juga UKT-nya. Nanti akan ada tes kesehatannya. Teman-teman untuk ininya cek sendiri ya. Oke, kita langsung aja ke intinya, ke tutorialnya. Nah, teman-teman, jadi untuk
sekarang teman-teman masukin aja nomor pendaftaran UTBK teman-teman ya, nomor peserta teman-teman, kemudian juga tanggal lahir teman-teman. Nanti teman-teman boleh lihat di kartu UTBK teman-teman. Nah, kalau dirasa teman-teman udah ada nih kartu nomornya, kemudian sign in aja langsung. Dan tara, jadi gini untuk tampilan pertamanya, awal tampilannya. Jadi di sini ada dashboard, registrasi, administrasi. Nah, di sini nanti teman-teman ngisi data pokoknya, kemudian finalisasi data pokoknya, kemudian ada registrasi online dan juga nanti tes kesehatan juga. Nah, nanti teman-teman klik aja isian data pokoknya, nanti akan ada di sana banyak sekali yang harus teman-teman isi. Nah, seperti yang nanti akan aku jelasin pengisiannya seperti apa kalau misalkan kurang paham, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah, nanti di bagian registrasi ini akan ada pengumuman UKT teman-teman, atau bagi teman-teman pendaftar KIP kuliah akan ada pengumuman kelolosan KIP kuliah teman-teman, seperti itu ya. Nah, seperti ini, Anda dinyatakan diterima menjadi mahasiswa penerima KIP Universitas Negeri Semarang. Nah, kalau misalkan teman-teman yang reguler, nanti akan ada tertera teman-teman dapat golongan berapa UKT-nya, besarannya itu berapa gitu kan. Seperti itu ya teman-teman. Karena untuk yang UTBK nggak ada SPI-nya atau sumbangan bangunan ya, uang bangunan, seperti itu. Nanti kalau udah di sini ada di manajemen isian. Nah, nanti aku akan contohnya di manajemen isian karena ini udah nggak bisa lagi dilihatin ya untuk data pokoknya. Oke, kita langsung aja ke tutorial pengisiannya. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman yang harus teman-teman isi ya di isian data pokok ini. Nantinya akan jadi borang A1. Nah, di sini ada biodata calon mahasiswa yang dimulai ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat nih. Nah, untuk teman-teman yang misalkan alamat kosnya itu nggak tahu nantinya mau di mana. Nah, aku isi waktu itu belum tahu, tapi karena rencana di asrama kampus, dan ternyata aku nggak di asrama kampus tapi ngekos biasa seperti itu. Tapi itu tidak apa-apa, teman-teman boleh isi apa aja ya, seperti itu teman-teman. Dan juga di sini ada pemberian dana kuliah. Nah, karena memang aku tidak dari orang tua dan memang mengandalkan beasiswa KIP kuliah ini, jadi aku isi beasiswa, tulis beasiswa aja gak apa-apa. Nah, di sini terus lanjut ke riwayat pendidikan teman-teman ya, dari mulai SD sampai SMA sederajat ya, SMA sederajat. Nah, di sini ada informasi keluarga, mulai dari nama ayah, status ayah, sampai ke pekerjaannya, dan ibu juga. Pokoknya orang tua kalian atau wali teman-teman ya. Nah, di sini sebutkan aja data pekerjaannya apa. Nanti di bawah akan ada deskripsi mengenai pekerjaan orang tua kita. Yang pertama ayah dulu ya. Di sini ada deskripsi pekerjaan ayah atau wali kita. Nah, sebutkan aja pekerjaannya apa, segala macamnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ngelihat ada data yang kayak mengganjal membacanya, mohon maaf banget ya, bukan aku mengada-ngada, cuman memang kenyataannya seperti itu gitu kan ya. Jadi mohon maaf banget ya, bukan aku menjelekkan salah satu pihak orang tuaku ya teman-teman. Jadi gini, misalkan kalau ada yang sama nih keadaannya sama aku, ya sampaikan aja gak apa-apa. Nah, di sini juga ada deskripsi pekerjaan ibu. Nah, kalau misalkan ibu rumah tangga ya jelasin aja ibu kalian itu ibu rumah tangga, jadi tidak bekerja, cuman di rumah saja gitu. Seperti itu juga tidak apa-apa. Jadi jangan mengada-ngada, soalnya takutnya apalagi kita sebagai pendaftar KIP kuliah gitu kan.
Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk informasi jumlah tanggungan keluarga, kalian masukin aja jumlahnya itu berapa orang, termasuk kita ya sebagai calon mahasiswanya. Jadi misalkan nanti di keterangannya itu tambahin siapa aja, misalkan ada 5 orang itu siapa aja, itu sebutin aja dan isi di poin-poin selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini daftar biodata saudara kandung, yang punyaku 0 karena aku nggak punya saudara kandung. Seperti itu ya. Jadi aku kosongkan. Nah, di sini banyak banget untuk informasi rumah ya. Nah, di sini ada 11 poin. Yang pertama dari status kepemilikan rumah. Teman-teman isi, pilih nanti ada opsinya, teman-teman pilih. Nah, untuk tahun rumahnya ini misalkan aku 2014 gitu. Nah, misalkan kalau ada hal yang mau disampaikan, nah teman-teman boleh tambahkan di keterangannya. Nah, seperti yang punya aku ini ya. Itu di sini juga ada NJOP. Nah, misalkan teman-teman nggak tahu NJOP-nya itu di mana ngelihatnya. Nah, misalkan nggak punya akta tanah atau surat tanah, ya teman-teman boleh lihat di PBB Pajak Bumi Bangunannya. Ya, itu. Nah, untuk jarak rumah ke perkiraannya, teman-teman boleh lihat dari Google Maps. Begitu. Nah, sekarang untuk kondisi rumah. Kondisi rumah ini juga banyak poinnya. Nah, ini tuh penting banget menurutku ya, karena ini kayaknya yang lebih dipertimbangkan untuk besaran UKT dan juga penerimaan calon mahasiswa daftar KIP kuliah seperti itu. Jadi dari mulai kondisi rumah sampai ke bawah tuh kayaknya penting-penting banget gitu kan, karena memang ini keadaannya itu seperti apa gitu kan. Jadi untuk menyesuaikan besaran UKT atau kelolosan pendaftar KIP kuliah. Nah, teman-teman di sini misalkan dinding ruang utama aku. Nah, di di opsinya itu kayak nggak ada yang pilihan kita sebenarnya. Cuman, nah, jadi aku sebagian pilih opsinya yang itu. Kemudian di keterangannya ditambahin bahwasanya seperti ini gitu kan. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan dirasa ada yang kurang ini dari opsinya ataupun opsinya tidak kurang tepat gitu kan, nah boleh ditambahin di keterangannya. Itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, misalkan nih di ruang tidur, padahal punya aku ruang tidurnya nggak ber-AC, nggak punya AC juga gitu kan, dan juga interiornya nggak mewah. Nah, kita tambahin aja di keterangannya bahwasannya seperti ini karena punyaku spring bed doang, dan itu pun bukan punya aku gitu kan, punya orang tua. Jadi kayak gitu ya, bukan mengada-ngada lah intinya ya. Tapi buat teman-teman yang lebih beruntung dari aku, harap dengan jujur ya untuk mengisinya. Misalkan teman memang interiornya tuh mewah ya gak apa-apa, pilih aja yang mewah, nggak harus dijelekin misalkan gitu kan, gitu. Nah, ini untuk MCK. Selanjutnya di sini seperti yang tadi ada opsi kalau misalkan memang dirasa kurang, dalam opsi itu kurang tepat dengan keadaan rumah teman-teman ya, MCK, penerangan dan juga telekomunikasinya, teman-teman boleh tambahin di keterangannya. Yang punyaku di poin sumber air. Nah, dikatakan di pilihannya itu nggak ada, hanya sumur aja gitu kan aja. Jadi aku tambahin nih di keterangannya bahwa untuk sumber airnya dari sumur kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini seperti itu, paham ya teman-teman?
ini. Nah, ini nggak hanya buat UNES aja loh, buat calon mahasiswa baru di kampus lain juga kurang lebih akan sama pengisiannya, daftar ulangnya seperti ini. Oke, kita langsung lanjut ke lingkungan rumah. Nah, di sini ada taman, pagar. Ini gampang ya, teman-teman, langsung aja aku lewat ya. Nah, ini di sini ada perabotan rumah tangga dan juga elektronik. Di sini banyak juga. Kalian yang ada di rumah ya masukin gitu kan, supaya bisa dipertimbangkan juga sih sebenarnya. Dan juga untuk kita pendaftar KIP kuliah, buat teman-teman pendaftar KIP kuliah, takutnya nanti ada survei ke rumah. Nanti kan kalau misalkan kita misalkan di rumah kita barang-barangnya banyak, tapi pas disurvei, maksud aku di rumah teman-teman tuh misalkan ada banyak nih barang ya, tapi pas di pengisian ini nggak dimasuk-masukin, dan nanti pas disurvei gitu, isian ini berbeda dengan pas disurvei sama tim survei dari UNES-nya, dan ya itu yang menyebabkannya gitu kan, takutnya ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke keluarga ya. Nah, ini penting banget teman-teman, kataku juga, dari informasi rumah sampai bawah tuh, sampai upload dokumen pendukung itu, ini yang lebih besar untuk penilaian atau pertimbangannya ya. Menurutku ya, ini bukan dari UNES-nya gitu ya teman-teman. Ini untuk informasi sosial ekonomi, ini ya sejujurnya aja kalian isi. Lagi kalau misalkan agak kok bisa sih ngisinya gitu, apa ngada-ngada gitu kan, aku enggak teman-teman, ini memang real banget di hidupku keadaannya seperti itu. Aku nggak buat-buat, ya udah seadanya. Jadi kalau misalkan aku kayak kok kayak menjelekan sebelah pihak orang tua aku, enggak ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan kurang nyaman membacanya, ngelihatnya gitu kan, itu teman-teman. Ya seperti inilah, jadi teman-teman isi aja. Nanti kalau misalkan ada isiannya, ya udah di keterangannya sampaikan berapanya gitu kan di isiannya. Nah, di sini pendapatan ibu juga nggak ada karena ibu rumah tangga doang. Nah, di sini dikasihnya itu karena dari bibi ya, jadi masuknya ke poin nomor 4 gitu, karena itu bukan penghasilan utama ibu, karena itu buat ngurus nenekku, jadi sekalian gitu kan dari bibiku. Itu teman-teman, dan ke bawahnya seperti itulah ya, intinya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih kurang paham, teman-teman boleh komentar atau DM di Instagram aku ya. Nah, di sini sarana transportasi. Nah, untuk selanjutnya di hal-hal yang perlu dilaporkan. Nah, misalkan teman-teman dirasa masih ada yang kurang nih, masih ada yang dirasa teman-teman pengen disampaikan. Nah, teman-teman boleh sampaikan semuanya di sini. Mau itu masukan, mau itu harapan, mau itu apapun itu. Jadi mau misalkan mau ngejelasin lagi nih, mau make sure bahwa keluarga teman-teman tuh sebenarnya cukup, namun buat pendidikan misalkan masih belum stabil ekonominya untuk tahun ini misalkan, ataupun kalau teman-teman tuh cukup buat pendidikan juga, cuman kalau misalkan lebih dari pendapatan orang tuanya gitu, pendapatan bersih orang tua misalkan gitulah pokoknya ya. Nah, ini untuk upload dokumen pendukungnya ini penting juga teman-teman, karena ini yang menentukan bahwa bener gak sih rumah ini tuh rumah kita ataupun rumah yang ditempatin oleh keluarga kita gitu kan. Apalagi kita lagi-lagi kita pendaftar KIP kuliah gitu kan.
takutnya nanti akan ada survei karena kan sekarang udah nggak ada COVID lagi, jadi nanti akan ada, prediksiku akan ada survei secara langsung lagi seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Seperti itu teman-teman, jadi teman-teman harap dengan jujur ya untuk mengisinya, karena rezeki itu nggak bakal kemana lagi gitu kan. Itu nah di sininya ya teman-teman isi. Nah ini contohnya di rumahku ya, rumahku sebenarnya layak. Ada yang bilang misalkan, oh kok anak kip rumahnya kayak gini gitu kan. Nah ini tuh karena ya ini rumah tuh penting banget gitu kan. Kalau misalkan orang tuaku ya kalau buat pendidikan perguruan tinggi belum ada gitu kan, belum cukup untuk hidup doang gitu kan. Ya kalau misalkan buat pendidikan perguruan tinggi kan lumayan cukup mahal lah buat kaum aku gitu kan. Jadi ya gitulah, itu teman-temannya, nanti teman-teman masukin aja. Nah di sini yang kata aku tadi NJOP-nya di pajak bumi bangunan ini ya, kwitansinya kayak gitu teman-teman ya gitu. Jadi nah selanjutnya di reward organisasi, nah teman-teman boleh masukin, kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalau ada ya masukin aja, siapa tahu untuk membantu apa gitu kan, nggak tahu juga sih kalau yang ini, cuman kalau misalkan ada ya udah masukin aja ya. Dan untuk nanti peminatan, nah ini minatnya nanti teman-teman mau ikut apa nih di ketika nanti kuliah di UNES, misalkan mau ikut UKM misalkan panahan ataupun pencak silat dan segala macam kayak gitu teman-teman. Nah sebenarnya ini ada foto aku, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba hilang gitu kan. Nah kayak gitu, mungkin kayak gitu teman-teman untuk tutorial dan juga curhat sedikit ya, karena ya klarifikasi aja kayak gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk tutorialnya. See you next time, bye bye.